Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Anggrayani, kelas 1B, NPM 2103050067. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester Gasal tahun 2021-2022, mata kuliah Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan, MPD. Memang pada dasarnya yang menyusun dasar-dasar hukum, kerangka dasar, serta konsep inti program kurikulum adalah para administrator pendidikan bersama para ahli yang memberikan konsep alternatif serta model pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Namun yang menerapkannya secara langsung di lapangan adalah kepala sekolah dan guru. Tugas dari kepala sekolah adalah sebagai manajer, investor, dan fasilitator. Tiga tugas tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya kurikulum yang sedang dilakukan atau dilaksanakan, tugas kepala sekolah itu harus menyelaraskan dengan kondisi sekolah yang dipimpinnya. Karena setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, seperti contohnya, sekolah yang ada di kota dan sekolah di desa itu berbeda. Fasilitas suasananya itu berbeda. Maka itu adalah tugas sebagai seorang kepala sekolah untuk menyelaraskannya dengan kondisi yang ada. Sedangkan guru memiliki tugas melakukan perencanaan pengajaran, pengelolaan pengajaran, evaluator. Dengan tugas tersebut, guru itu sebagai garda terdepan, sebagai titik sentral, sebagai penerjemah apakah kurikulum yang sedang dilakukan ini berhasil diterapkan untuk siswa dan mencapai target-target yang diinginkan. Karena yang secara langsung bertemu dengan siswa, menerapkannya secara langsung, mengimplementasikannya secara langsung adalah seorang guru. Dan disitulah guru sebagai penerjemah dapat melihat apakah kurikulum yang sedang dilaksanakan ini berhasil untuk anak didiknya. Karena guru dengan adanya kurikulum yang ada, guru akan melakukan perencanaan pendidikan selama satu semester atau satu tahun pelajaran dalam bentuk RPP, silabus, atau yang lainnya. Secara definisi, stakeholder adalah kumpulan sejumlah orang yang berkolaborasi dan berinteraksi demi mencapai tujuan untuk sekolah. Fungsi dari stakeholder tersebut adalah untuk memberikan dukungan baik dari luar ataupun dalam untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Menurut saya setuju dengan adanya perbaikan kurikulum di tahun 2022 ini. Karena tanpa kita sadari, kurikulum 2013 yang kita laksanakan sampai detik ini sudah mencapai 10 tahun sejak dimulainya. Bukan berarti kurikulum 2013 itu sudah tidak layak atau tidak bagus lagi. Nyatanya formulasi yang dicetuskan di tahun 2013 bisa berjalan dalam jangka panjang sampai detik ini itu sudah mencapai 10 tahun. Berarti itu sungguh luar biasa dan bagus sekali. Namun ada target-target yang belum tercapai dan ada permasalahan yang muncul karena kurikulum 2013. Dengan adanya perbaikan kurikulum 2022 ini, semoga nantinya bisa menutupi permasalahan di tahun-tahun sebelumnya dan mencapai target-target itu lebih efisien dan efektif lagi dengan bantuan teknologi dan internet yang semakin berkembang ini. Buktinya Indonesia mampu. Saat pandemi COVID-19 ini, Indonesia mengharuskan pendidikan di Indonesia itu dengan secara daring, dan Indonesia berhasil melaksanakannya secara daring itu selama 22 tahun ini, dan itu menurut saya luar biasa. Jika kita melihat di masa lalu, mungkin pembelajaran pada masa lalu itu masih menggunakan kapur, lalu berkembang lagi dengan adanya whiteboard, berkembang lagi adanya LCD, dan sekarang ini Indonesia mampu melaksanakan pendidikan itu secara daring dengan bantuan teknologi dan internet. Itu menurut saya luar biasa. Semoga dengan adanya perbaikan di tahun 2022 ini, dengan bantuan teknologi dan internet bisa lebih efektif dan efisien untuk mencapai target-target pendidikan di masa depan nanti.
Menurut saya, kompetensi yang dapat membantu guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran yaitu pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru yaitu pertama, karakter peserta didik, yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga, pengembangan kurikulum, yang keempat, pembelajaran yang mendidik, yang kelima, pengembangan potensi peserta didik, yang keenam, cara berkomunikasi, dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi belajar. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesionalisme. Kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik, seperti menguasai materi pembelajaran, menguasai standar kompetensi, KD, tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Yang ketiga adalah bertindak relevan, yang keempat mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu berkaitan dengan keterampilan komunikasi, sikap, dan interaksi secara umum kepada semua orang. Ideologi pendidikan di Indonesia dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Suntulodo, yang artinya yang di depan memberikan teladan. Guru adalah panutan bagi para siswanya. Apapun yang ia lakukan, baik tutur kata atau perbuatan, bisa menjadi sebuah pacuan atau contoh bagi para siswanya, atau mungkin secara tidak langsung sebagai perintah untuk siswanya. Yang kedua adalah Ing Madio Mangunkarso yang memiliki arti yang di tengah membangun keinginan. Guru adalah motivator terbesar bagi para siswanya. Guru akan menghantarkan membangun ruang impian bagi para siswanya, apapun yang ia inginkan atau ia cita-citakan. Memberikan motivasi bagi anak didiknya untuk menggapai semua yang ia inginkan. Yang ketiga adalah tuturi handayani yang di belakang memberikan dorongan. Setelah para siswanya tahu apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia inginkan, guru adalah pendorong terbesar, mendorong siswanya untuk para siswanya supaya bisa menggapai apa yang ia inginkan dan cita-citakan. Menurut saya, hubungan kajian psikologi dengan pembelajaran di sekolah dasar itu saling berkaitan satu sama lainnya. Karena pembelajaran di sekolah dasar itu membutuhkan kajian psikologi, karena di situ seorang guru harus tahu kecerdasan apa yang dimiliki setiap anak dan bagaimana mengatasi anak sesuai usianya, dan mengajarkan pelajaran itu sesuai tahapan kognitifnya. Itu berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan kajian psikologi. Jadinya menurut saya hubungan kajian psikologi dengan pembelajaran di sekolah dasar itu saling berkaitan. Menurut saya setuju dengan adanya inovasi kurikulum seperti religius, sains, dan alam, karena anak-anak bukan lagi belajar tentang ilmu-ilmu umum, tapi mereka akan lebih mengerucut dan lebih tahu tentang ilmu-ilmu agama yang mereka yakin dan dia percayai. Mereka akan mengenal tentang nilai-nilai agamanya yang mereka percayai, itu akan lebih bagus. Dan begitu juga dengan sains dan alam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.